Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur allazi ja'ala fil islamil hanif fil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul serta bersilaturahmi di link majelis thalabul ilmi di pagi yang berbahagia ini secara rutin. Salawat dan salam kita semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, pada kita semua dan kepada pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Semoga senantiasa istiqomah mengikuti pengajian ini dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengawali pengajian ini, marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian isi kajian oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa mengenai hikmah ke-116, 117, Kamis 25 Juli 2024 dari kitab Al-Hikam. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, as-salatu zuhrun lil qulubi min adnasid dunubi was iftahun libabil ghuyub. Salat adalah pembersih hati dari kotoran dosa dan pembuka pintu kegoiban. As-salatu mahallul munajati wal ma'dinul masafat tattasi'u fiha mayadinul asrari wa tasyruqu fiha syawariqul anwar. Salat adalah tempat munajat dan kerinduan. Di dalamnya ruang rahasia meluas dan cahaya-cahaya bersinar. Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan penjelasan dari Bapak Ustadz. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi kasratil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi ja'alni muqimas shalah. Sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsai wa munkar lam tajidhu minallahi illa bu'dan. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini kita masih diperkumpulkan di dalam sebuah link yang mulia, yaitu Thalabul Riyadhah dan Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita semua dijadikan perkumpulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah semoga berlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali ridho illahi ta'ala wali syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa nafanallahu bi ulumihi wa asrarih. Sayurillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke hikmah yang ke 116. As-salatu tuhratun lil qulubi min adnasiz dzunub. 1. Salat itu adalah tuhratun lil qulub. Salat adalah pembersih hati dari kotoran-kotoran dosa. Yang selanjutnya, wastiftahun libabil guyub. Itu seakan-akan kalimatnya as-salatu istiftahun libabil guyub. Salat itu pembuka pintu kegaiban. 1. Salat itu adalah untuk pembersih hati dari kotoran. Yang selanjutnya, salat itu adalah pembuka pintu kegaiban. Yang selanjutnya, as-salatu mahalul munajat. Salat itu yang selanjutnya adalah tempat munajat. Wa ma'danul musafat, dan tempat kerinduan. Tatasi'u fiha mayadinul asrar wa tasruku fiha sawarikul anwar. Di dalamnya ada ruang-ruang rahasia meluas dan cahaya-cahaya sawarikul anwar, cahaya-cahaya yang bersinar. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di hikmah yang ke-116 ini. Ini akan menjelaskan tentang sholat yang iqamus sholat. Sholat yang mendirikan sholat. Karena kemarin sudah dibahas bahwa sholat itu ada yang hanya menjalankan saja, ada sholat yang mendirikan sholat. Sedangkan kita yang diperintah oleh Allah itu adalah aqimis sholat, dirikanlah sholat. Bukan disuruh kerjakanlah sholat, bukan. Bukan disuruh laksanakanlah sholat, bukan. Tetapi
Akimi sholat, dirikanlah sholat. Wal haqqu ya'muru bi iqamis sholati la bi fi'liha. Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat, bukan menyuruh mengerjakan sholat. Nah, jadi beda antara mengerjakan dan mendirikan. Kalau mengerjakan, anak kecil pun bisa. Yang penting bacaan sholatnya bisa. Anak SD juga bisa kalau mengerjakan. Kalau mendirikan itu dia bukan hanya sholat anggota tubuhnya saja. Bukan hanya sholatnya itu bibirnya saja mengucapkan kalimat, tetapi hatinya pun sholat, rasanya pun ikut sholat. Itulah yang mendirikan sholat, yang menjadikan tasruku biasawarikul anwar, yang menjadikan sinar yang menyinari ke hatinya. Marilah kita tonton di hikmah ke 116 ini. Apakah kita sudah sampai di sini? Kalau belum, marilah kita belajar sama-sama. Berarti kita belum nyampe ke kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan perintah Allah, yaitu iqamus shalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah akan menjelaskan tentang kelompok yang mendirikan sholat, bukan yang hanya menjalankan sholat. Sholat yang mendirikan sholat itu menjadi tuhratun lil qulub, menjadi pembersih hatinya dari kotoran-kotoran dosa, dari sifat-sifat tercela. Nah, kalau sholatnya sudah iqamus sholat, mendirikan sholat, sholatnya itu akan menjadikan sebuah tuhratun lil qulub, pembersih hatinya dari dosa. Wa qauluka Allahu Akbar. Suaranya ada ini ibu-ibu, jelas? Oh jelas ya. Faqauluka Allahu Akbar fihi ikrarun bi kibriyaillahi wa izzatihi wa tirapun bi sigorika wa zullika. Nah, ucapan Allahu Akbar. Berapa kali kita ucapkan Allahu Akbar di saat kita sholat, di saat kita takbiratul ihram, di saat kita hendak ruku, di saat kita mau ke bawah sujud, di saat kita bangun dari sujud, Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi kita ucapkan. Nah, luka Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar yang kita ucapkan itu adalah ikrarun bikibriyaillahi ta'ala. Pengakuan bahwa yang besar itu hanya Allah. Wa izzatihi, yang mulia itu hanya Allah. Pengakuan kecilnya kita dan hinanya kita. Jadi ucapan Allahu Akbar sudah menjadikan pembersih hati dari sifat sombong. Ucapan Allahu Akbar sudah menumbuhkan sifat tawadhu. Baru saja kita takbiratul ihram sudah menjadikan penghapus dosa dari sifat sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi sarokati mustaqbilat kiblat, adaan makmuman, adaan lillahi ta'ala. Allah. Nah begitu kita Allahu Akbar, pekerjaan, ya Pak Ustadz katanya kalau dalam Allahu Akbar itu kan ini apa, niatnya saya sholat maghrib 3 rakaat, fardu maghrib 3 rakaat. Kalau hati itu kan cepet ibu-ibu bapak-bapak. Kalau ini bukan hati ini, tapi ini basiroh, mata hati kita kesini larinya. Kalau hati kita niat sholat, saya niat sholat maghrib 3 rakaat, fardu maghrib 3 rakaat, udah jadi kan? Atau saya niat sholat fardu maghrib, udah begitu saja jadi. Ini di dalam basiroh kita, di dalam sir kita,
kita harus merasakan. Faqauluka Allahu Akbar, ucapan engkau Allahu Akbar, fihi ikrarun bi kibriya ilahi wa ijatihi. Ucapan Allahu Akbar yang kita ucapkan adalah sebuah pengakuan bahwa yang mulia itu Allah, yang agung itu Allah. Semuanya tidak ada yang mulia, termasuk diri kita hina, termasuk diri kita kecil, diri kita disimbolkan Allahu Akbar. Orang yang begini kan angkat tangan ya. Kalau yang angkat tangan itu berarti dia menyerah, tidak berdaya dia. Dia tidak berdaya, buktinya disuruh sujud, disuruh ruku, ngikutin terus. Nah itu. Jadi begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, kalau di dalam hati kita ada perasaan seperti itu, ada timbul perasaan hinanya diri kita. Begitu kita mau sujud, Allahu Akbar, terasa oleh kita nih agungnya Allah, terasa oleh kita mulianya Allah dan hinanya diri kita dan kecilnya kita. Jadi kalau merasakan agungnya Allah harus harus bareng dengan merasakan mulianya Allah, hinanya diri kita. Besarnya Allah, kecilnya kita. Harus barengan dengan itu. Nah, jika kita sudah bisa menumbuhkan kalimat-kalimat itu menjadi perasaan di dalam hati kita, maka akan tumbuh sifat tawadu di dalam sholat, tawadu di dalam hati. Orang yang sadar dirinya tidak ada apa-apa, orang yang sadar dirinya hina, orang yang sadar dirinya fakir, orang yang punya sifat tawadu, dia tidak akan bangga walaupun dipuji. Setelah sholat, beres sholat, jadi apa yang dilakukan di dalam sholat itu, karena dia di dalam sholat itu sedang berdialog, sedang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan di dalam sholat, dia rasakan dengan takbir bahwa Allah agung, dirinya hina, timbul sifat tawadu. Orang yang tawadu itu setelah dia sholat akan timbul ketawaduannya. Bukan hanya di sholat saja. Kalau orang yang tawadu, dia tidak akan bangga walaupun dipuji setinggi langit, tidak akan pernah bangga. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang hina, orang yang kecil, orang yang tidak berdaya. Andai kata dicaci maki, dihina, diledek mah dihina habis-habisan. Dihina karena kemiskinan, karena kepakiran, karena kehinaannya dihina. Orang yang tawadu, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan bersedih, dia tidak akan dendam. Karena apa? Karena dia sadar bahwa walaupun tidak dihina, memang saya ini orang hina. Yang mulia itu Allah. Walaupun tidak disebut fakir, memang kita itu fakir. Walaupun tidak disebut bodoh, memang semua makhluk bodoh. Yang pintar itu Allah. Jadi orang yang tawadu, dipuji setinggi langit, dia tidak terpengaruh dengan pujian. Dihina sampai ke dasar bumi, dia pun tidak terpengaruh dengan hinaan. Itulah orang tawadu. Timbul dari mana? Timbul dari sholat yang tuhratun lil qulub. Sholatnya yang menjadikan pensuci buat dosa-dosanya. Karena di dalam sholatnya ada rasa ikut dalam sholat. Bukan hanya ucapan tetapi dengan perasaan. Begitu lisannya Allahu Akbar, sirnya merasakan bahwa agungnya Allah, hinanya diri, lemahnya Allah, agungnya Allah, mulianya Allah, hinanya diri, besarnya Allah, kecilnya diri. Itulah as-salatu tuhratun lil qulub min adnasi dunub. Dan ini bukan berarti harus selamanya, tetapi walaupun sedikit sebentar saja ada perasaan seperti itu sudah luar biasa. Perasaan seperti itu sudah luar biasa. Apalagi kalau kita sepertiganya sholat atau berapa pernya dari sholat.
Fal qalbu idha hola minal ijji wal kibri wal ujbi tahuro minal ilali. Apabila hati sudah kosong dari kemuliaan, hati sudah kosong dari merasa kesombongan, hati sudah kosong dari ujub, maka bersihlah hati itu dari penyakit hati. Li'anal kibra, li'anal kibra wal izza manbaul afat. Karena takabur dan merasa mulia itu merupakan sumber dari segala kerusakan. Sumber orang menjadi dendam karena dia punya takabur. Sumber orang menjadi toma, sumber orang menjadi segalanya, sumber-sumber kerusakan adalah dari takabur. Oleh karena itu dalam sholat berapa kali disebutkan, begitu mau sujud Allahu Akbar, begitu mau bangun Allahu Akbar, begitu mau sujud lagi Allahu Akbar, diingatkan terus supaya kita tidak lepas. Jangankan di luar salat, di dalam salat pun kita supaya tidak lepas mengakui dan merasakan bahwa Allah yang agung, kita yang hina. Allah yang agung, kita yang hina. Mana buktinya? Bukti yang sangat jelasnya, kepala adalah sebuah jasad kita yang kita hargai, kita hormati. Begitu kita menghadap Allah, kepala yang di atas yang mulia ini tidak berdaya. Dia harus sujud ke bawah menjadi paling bawah. Badan kita yang di atas nih, di bawah nih, bisa jadi pindah ke atas. Itu menandakan bahwa hinanya kita. Begitu sujud Allahu Akbar, betul ya Allah, engkau yang hina, engkau yang mulia ya Allah, kami yang hina ya Allah. Allahu Akbar. Nah itu salat yang begitu tuhratun lil qulub. Satu. Sebetulnya masih banyak contoh-contohnya ya, seperti iblis dan cuman itu nggak bakal cukup waktunya. Jadi semua penyakit dendam, dengki, suka dipuji, marah jika dihina, itu semua karena sombong. Nah kalau sholatnya pakai perasaan seperti itu, hilang itu semua penyakit. Dan karena apa? Karena penyakit itu karena kibria, karena sombong. Yang selanjutnya, wastib tahun libabil guyub asroril malakut. Yang selanjutnya, sholat itu adalah pembuka pintu-pintu gaib. Jika sholatnya menjadi dohir batin, hatinya bersih, ia kadang dibukakan ke alam-alam gaib. Ia kadang lagi sholat dibukakan ke alam barzah. Dia kadang dibukakan lagi sholat ke alam malakut, ke alam malaikat. Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, bagaimana jika di depan pintu rumah kalian ada sungai, lalu kalian tiap hari mandi 5 kali? Nah, apakah masih banyak kotoran di badan kamu? Banyak daki? Kata Rasulullah. Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fadhalika mislu salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Begitupun sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu menghapus dosa-dosa. Jadi sholat yang 5 waktu itu tuhratun lil qulub, pembersih dosa, wastib tahun libabil guyub, dan pembuka alam gaib. Diibaratkan oleh Rasulullah, di rumah kita ada, di depan pintu ada sungai yang jernih, dan tiap sehari 5 kali kita mandi. Kata Rasulullah bertanya kepada sahabat, jika engkau lakukan itu 5 kali mandi setiap hari, kau gosok-gosok, kau bersih-bersih, apakah masih banyak kotoran daki di badan engkau? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fazalika mislu salawatil khamsi, begitupun salat 5 kali dalam sehari, yamhullahu bihinnal khotoya,
Allah menghapus dosa kalian dengan sholat yang kau lakukan. Jadi sholatnya diusahakan harus menjadi tuhratun lil qulub. Berarti harus sholat dengan perasaan. Masya Allah, luar biasa. Yang selanjutnya, as-salatu mahalul munajat. Sholat itu tempat berkomunikasi. Dengan siapa berkomunikasi? Yaitu harusnya tempat sholat itu harusnya tempat berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita juga suka di tempat berkomunikasi, tetapi kita mah dengan kantor, dengan sawah gitu. Kita mah gitunya. Kita juga suka berkomunikasi lagi sholat tuh, cuman komunikasinya kemana gitu, ngawur ya. Masya Allah, tabarakallah. As-salatu mahalul munajat. Salat itu tempat berkomunikasi dengan Allah. Apa yang dia ucapkan dijawab oleh Allah. Ucapan kita dijawab oleh Allah. Ucapan kita dijawab oleh Allah. Contoh, di dalam kita membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mengatakan itu. Segala puji adalah hak Allah yang mengurus seluruh alam. Kata kita begitu. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab. Itu Allah menjawab. Hamidani abdi. Telah memuji kepadaku hambaku. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, rasakan bahwa Allah menjawab setiap yang kita baca. Rasakan bahwa Allah menjawab setiap yang kita baca. Inilah munajat di dalam sholat. Jadi mana bisa kita sedang dialog dengan Allah, mana bisa kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wah, cepet banget gitu. Jadi pasti akan tartil bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata kita kan, Allah menjawab, Hamidani abdi. Telah memuji kepadaku hambaku. Terus, yang selanjutnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, ini dalam kitab Iqadul Himam. Ada seperti dialog itu. Dialog kita dengan Allah dalam sholat. Jadi dialog ini rasakan oleh kita. Karena begini sebetulnya. Begitu loh. Sesungguhnya begini. Jadi kita jangan cepat-cepat sholatnya. Kita rasakan dengan perasaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab. Hamidani abdi. Telah memuji kepada kami. Kepadaku hambaku. Faida qolal abdu. Faida qala ar-Rahmanir-Rahim. Kata kita orang yang sholat ar-Rahmanir-Rahim. Qala Allah Ta'ala. Allah menjawab. Majadani abdi. Majadani abdi. Telah mengagungkan kepadaku hambaku. Kata Allah. Rasakan itu di dalam hati. Begitu kita mengatakan ar-Rahmanir-Rahim. Rasakan dalam hati ada sesuatu yang Allah ungkapkan di situ, yaitu majadani abdi, telah mengagungkan kepadaku hambaku. Faida qala maliki yaumiddin. Jika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab perkataan si hamba itu, fawaddo ilayya abdi. Telah berserah diri kepadaku hambaku. Maliki yaumiddin. Sepintas, sebentar saja, sepintas saja. Itu ada jawaban Allah. Telah berserah diri hambaku kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata kita, Allah menjawab, hadihi baini wa baina abdi. Ini adalah antaraku dan antara hambaku. Faida qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allah pun menjawab, qala Allahu hadihi li abdi wa li abdi masa'ala. Ini adalah untuk hambaku. Wahai hambaku, pintalah apa yang kau inginkan. Lalu kan di ujungnya apa coba? Ujungnya apa? Ibu-ibu, di ujung waladolin apa? Ingat nggak? Robbi pilih. Itu kan? Halo? Iya. Halo, halo, halo. Comro, comro. Ya. Ya, di ujungnya kan coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu kan? Nah, lalu kan Allah menjawab apa coba? Kata Allah begini. Kata Allah, hadihi li abdi wa li abdi masa'ala. Ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku silakan apa yang akan kau pinta. Coba ibu dengarkan, setelah waladolin kan berhenti dulu, lalu kita ucapkan Robbi firli, amin. Tuh kan nyambung, betul nggak bu? Nyambung. Antara apa? Antara Robbi firli dengan kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ditawarkan oleh Allah, silakan hambaku minta apa engkau. Dicontohkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Rabbi firli, amin. Itu kan sunat. Mau sholatnya sendiri, mau sholatnya jadi imam, mau sholatnya dia dari makmum, itu begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jeda dulu. Robbi firli, amin. Robbi firlinya itu pelan dalam hati. Robbi firli, amin. Gitu. Nah, itu menandakan bahwa sholat itu munajat. Kita membaca Fatihah itu kita dialog dengan Allah. Kita dialog dengan Allah. Oleh karena itu kita rasakan. Kan ini perasaan. Kalau dengan Allah itu adalah perasaan. Bukan ucapan atau bagaimana, bukan, tapi perasaan. Rasakan bila kita mengucapkan dalam Fatihah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rasakan, yakinkan Allah berkata, menjawab, hamidani abdi, telah memuji kepadaku hambaku. Nah, jadi kita membacanya pertama tidak akan buru-buru cepat-cepat baca Fatihahnya. Yang kedua, kita pun ada jeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Masya Allah. Pantesan orang-orang lagi sholat sampai nangis orang-orang. Karena mungkin berasa munajat dengan Allah. Kita boro-boro sampai nangis. Yang ada kita kayak gangsing sholatan. Tung 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 tung. Tahu-tahu semenit aja, semenit setengah tuh boleh. Itu, Masya Allah, Masya Allah. Itu yang berapa itu? Yang ke berapa? Ketiga apa kedua? Yang pertama, tuhratun lil qulub. Yang kedua, istiftahun li babil ghuyub. Ada yang sholat, begitu sholat dia terbuka ke alam malakut, terbuka ke alam barzah, lagi sholat itu. Karena apa? Karena saking bersih-bersihnya hatinya, sehingga tembus ke alam barzah. Lagi sholat, Masya Allah. Yang selanjutnya adalah as-sholatu mahalul munajat. Sholat adalah tempatnya munajat, tempat berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang selanjutnya, wa ma'dinul musafat. Sholat itu ma'dinul musafat. Apa ma'dinul musafat? Sholat merupakan tambangnya musafat. Ini lebih khusus dari munajat. Jadi kalau dicontohkan, kalau kita mau menemui seseorang, mau menemui Ki Jaid, kita datang ke rumah Ki Jaid. Kita panggil Ki Jaid di luar, di luar pintu, di luar rumahnya. Kang Jaid, Kak Jaid, Kang Jaid. Ada Kang Jaid? Di dekat Bang Jaid.
Ada, tar dulu. Ini lagi tanggung nih, di dalam nih, begitu. Di belakang tirai, terdengar sesuaranya dan terdengar segala sesuatu tapi belum terlihat. Itulah munajat. Jadi munajat itu antara hamba dengan Allah. Masih ada hijab, masih ada penghalang. Hambanya lalu Allah, hambanya lalu Allah. Kalau wa ma'dinul musafat, kalau ma'dinul musafat sudah tidak ada tirai, sudah tidak ada penghalang. Nah, musafat ini dia sudah bukan munajat lagi, tetapi sudah tidak ada tirai hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, Innal abda iza qama ila sholati, sesungguhnya seorang hamba jika ia mendirikan sholat, rafa'allahu hijaban bainahu wa bainallah, maka Allah mengangkatkan hijab, mengangkatkan tirai penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salat yang wa ma'dinul musafat. Masya Allah, lebih dalam lagi ini. Jadi ini kalau tadi teriak-teriak di luar, masih belum dibuka pintu. Kalau ini udah di dalam rumah. Kalau tadi di luar, dia munajat di luar dia. Munajat di luar. Musafat ini udah di dalam rumah. Udah di dalam rumah udah tenggelam. Jadi sholat itu tenggelam dalam kemusyahadan. Ini kita cerita, ini kita lagi nonton. Mudah-mudahan kita yang di bawah-bawahnya tadi kita bisa, yang munajat itu mudah-mudahan bisa. Tatasi'u fiha mayadinul asrar wa tasruku fiha sawarikul anwar. Luas pada saat itu medan rahasia. Terbuka pada saat itu hati kita untuk menerima cahaya. Jadi salat yang ma'dinul musafat ini, hatinya akan terbuka untuk menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, menerima ilmu dari Allah, menerima ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu hati kita menerima ilmu dan ma'rifat, maka hati kita itu bercahaya. Nah, dan cahaya itu memancar ke seluruh tubuh kita. Cahaya itu memancar kepada mata kita, maka mata itu terpelihara dari melihat yang diharamkan. Cahaya dari hati itu memancar ke tangan kita. Tangan kita dijaga oleh Allah dari melakukan yang haram-haram. Cahaya dari salat di dalam hati itu memancar ke telinga kita. Telinga kita dijaga oleh Allah dari mendengarkan yang haram-haram. Cahaya itu memancar ke kaki kita. Kaki kita pun dijaga oleh Allah dari melangkah ke tempat yang haram-haram. Itulah yang disebut Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kemungkaran dan ke tanha anil fahsa, keburukan dan kemungkaran. Karena apa? Karena salatnya dia bukan hanya melaksanakan salat, tetapi dia mendirikan salat. Masya Allah. Faidah-faidah di atas tadi, yang munajat, yang ini, itu akan didapat oleh oleh khusus orang yang mendirikan salat. Yang kita pelajari di dalam kitab hikam ini adalah mendirikan salat, bukan hanya menjalankan salat. Kalau menjalankan salat kan sudah di MI dulu, di sekolah agama dulu sudah itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Man lam tanhahu salatu anil fahsa'i wal munkar. Barang siapa yang tidak menjadikan pencegah salatnya itu dari perbuatan buruk dan mungkar, lam tajidhu minallahi illa bu'dan. Bukannya dia semakin dekat dengan Allah gara-gara salatnya, tetapi illa bu'dan, ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya tidak menjadikan dia bisa mencegah dari fahsya dan mungkar. Buktinya setelah sholat begini, kalau kita sholat di dalam kitab ini gini, kalau kita sholat duhur sampai asar,
Kalau dari duhur sampai asar itu kita terjaga agak kurang-kurang melakukan dosa, itu ada indikasi salat kita tadi itu benar. Indikasi tadi kita mendirikan salat. Dari asar sampai maghrib kita terjaga dari melakukan dosa. Itu indikator bahwa salat yang tadi kita lakukan mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Kalau kita pagi-pagi sampai duhur, tiba-tiba kita menggibah orang, mengumpat orang, melakukan keburukan, melakukan sesuatu yang buruk, itu kita patut pertanyakan kepada diri kita sendiri. Berarti sholat subuh tadi kita hanya menjalankan sholat, bukan mendirikan sholat. Tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diumpamakan rakyat oleh raja, diumumkan semua rakyat agar membawa hadiah kepada raja, memberikan hadiah. Si rakyat ini diumumkan oleh raja, semua rakyat harus beri hadiah kepada raja. Maka datanglah rakyat membawa hadiah. Ada seorang rakyat membawa hadiah kepada raja, membawa seorang budak. Budak itu hamba sahaya untuk dipekerjakan. Ada rakyat membawa hadiah, memberikan hadiah kepada raja. Apa kamu berikan hadiah? Saya punya budak, Tuan Raja, untuk dihadiahkan ke raja. Mana budaknya? Ini. Dikasih tahu, dipanggil, diperlihatkan. Ini budak. Budak ini saya hadiahkan kepada raja. Budaknya itu cacat. Mana cacat, mana matanya apa namanya? Mana matanya nggak bisa melihat, tangannya juga cacat, buntung, kakinya buntung, pokoknya cacat aja. Ngobrolnya juga nggak jelas, matanya buta, dihadiahkan ke raja. Maka oleh raja dimarahin. Kamu tidak sopan ngasih hadiah. Saya ini raja. Murka raja. Jadi kalau oleh raja disuruh pulang saja, tidak disiksa, itu sudah alhamdulillah. Disuruh pulang saja. Soalnya kamu pulang, bawa lagi itu hadiahnya, makan aja itu budak sama kamu. Itu sudah syukuran alhamdulillah. Nggak dipotong leher juga alhamdulillah. Tapi ada satu rakyat yang bawa hadiah kepada raja, memberikan hadiah seorang wanita cantik yang sempurna kecantikannya, sempurna budinya, segalanya, kebaikannya, tak tutur katanya lembut, baik. Begitu dikasihkan kepada raja, diterima oleh raja, diberi imbalan oleh raja. Walaupun dia tidak meminta imbalan, diberi imbalan oleh raja. Ini kamu, imbalan buat kamu nih. Ini kompensasi kamu hidup selama sekian. Nah ini. Itulah gambaran sholat kita. Begitu kita sholat, kita hadiahkan sholat kita, pertontonkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulis oleh malaikat. Kata malaikat, ya Allah, ya Rob, dia sholat, ya Rob, dia hamba engkau, dia sholat, dia sedang ibadah sholat kepada engkau. Ditulis, ditulis, laporkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita sholatnya nggak benar, rukunya nggak tumanina, bacaannya nggak benar, sujud nggak tumanina, pokoknya sholatnya itu cepat, nggak karuan lah, hatinya kemana-mana nggak karuan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ke malaikat, wahai malaikatku, lipatkan sholat itu dan temui lagi orang itu, lemparkan ke mukanya. Satu. Nah, jadi itu diibaratkan tadi yang memberikan hadiah seorang budak. Nah, itu kejadian seperti ini di dalam kehidupan ini. Jadi terkadang kita merasakan bahwa seakan-akan kita sudah sholat, padahal kita hanya menjalankan sholat. Kalau benar-benar kita sholat itu, kayaknya kita masih dalam tahap belajar. Tetapi jangan putus asa, karena
Orang yang sudah mulai menginjak, mulai belajar dengan benar, itu menandakan Allah akan memberikan anugerah keselamatan untuk kita semua. Kalau kita tidak tahu, justru malah tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu, salah pun perasaan benar, gitu. Salah pun perasaan benar. Contoh ada, saya juga Pak Ustadz, pernah saya sholat khusyuk banget. Bagaimana tuh? Ya saya sambil merem khusyuk, bacaan aja saya. Cuman saking khusyuknya saya jadi rokaat lupa. Tahu berapa rokaat? Emang khusyuknya bagaimana sih? Ya khusyuknya begitu aja kebacaan. Oh iya, ya bukan. Ada khusyuk, ada tingkatannya. Belajar khusyuk itu ada kita menghadirkan hati. Untuk kita sekarang di grup ini, belajar khusyuk menghadirkan bacaan. Yang kita baca, hadirkan tidak jauh dengan yang kita baca. Itu bapak-bapak ibu-ibu tentang sholat. Luar biasa nih masalah sholat, agak panjang, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.